Yang pertama, dalam model guru penggerak itu ada 4, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita fokus, tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Mari kita mulai Bapak Ibu. Baiklah, pejamkan mata Bapak Ibu, kosongkan semua pikiran, tenangkan hati dan pikiran, kita fokus pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sudah fresh nih Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, nah, apakah guru penggerak? Guru penggerak itu adalah teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Pasti Bapak Ibu juga konverso tentang guru penggerak. Peran yang dilakukan adalah menggerakkan komunitas belajar. Yang selanjutnya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus menuntun kodrat anak. Jangan kita memaksakan, tapi kita harus menuntun. Nah, biar agar diterima sebagai anggota masyarakat dengan baik dan mendapatkan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu akan merasa bahagia. Nah, seperti inilah gambaran kita tentang diri kita. Kita sebagai pendidik, kita adalah seorang guru, sebagai petani, seperti petani. Nah, dan siswa kita ini seperti bulir-bulir padi. Dan diibaratkan sekolah adalah sawah, ladang, di mana kita harus merawat, memupuk. Nah, disitulah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti dengan murid kita sendiri, kita akan memanennya dengan baik. Nah, disinilah yang harus kita laksanakan. Kita harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini anak itu mempunyai kodrat alam sendiri, bawaan dari anak itu. Nah, contohnya seperti ini. Anak ini memang bakatnya ke ini. Nah, kita harus menuntun bakat anak tersebut mulai dari usia dini. Dan kita harus mengaitkannya, menuntunnya kepada kodrat zaman, perkembangan zaman. Jadi anak sekarang dengan dulu berbeda. Dulu kan anak mungkin yang bisa IT belum tentu bisa berkembang ke IT. Kalau sekarang kan kita sudah bisa ke IT dan kita tugasnya misalnya anak itu pembawaannya sifatnya jelek. Nah, tugas kita harus menuntun agar anak itu menjadi baik. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan tercipta seperti ini. Contoh dari gambar yang akan terjadi. Nah, dan ini kita berada di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaannya, agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Nah, jika kita menginginkan anak berkembang dengan baik, maka kita harus menanamkan apa Bapak Ibu? Budaya positif. Budaya positif itu harus kita tanamkan. Nah, bagaimana sih cara kita menanamkan budaya positif ini?
hal yang positif, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman hal yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Dan selanjutnya, setujukah Bapak Ibu bahwa memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Monggo, ya. Pendapat saya, memberi hukuman kepada anak itu baik, asal dengan catatan dengan hal positif ya, seperti yang disampaikan Bu Jeki ini, melalui membaca atau membersihkan halaman kelas itu memberikan efek jera kepada si anak ini yang membuat kesalahan. Dan jika nanti misal tidak diberi hukuman, itu bisa mengakibatkan si anak ini nanti seperti menyepelekan, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, menyepelekan aturan seperti itu. Ya, cukup ya Bu. Terima kasih Bu Fitriana. Selanjutnya yang ingin berkomentar, monggo Bu Yuni. Ya, menurut saya memberikan hukuman kepada anak itu merupakan hal yang bagus, karena dengan diberikan hukuman anak nanti akan lebih kedepannya sifatnya akan berubah, dia akan semakin lebih baik, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada sebelumnya. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih Bu Yuni. Jadi menurut Bu Fitriana dan Bu Yuni bahwa hukuman itu bagus dilaksanakan agar agar mendapatkan efek yang jelas. Ada yang mau berpendapat yang lainnya? Oh iya, monggo Bu ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Pendapat saya, dengan memberikan hukuman kepada anak itu akan nanti akan timbul dendam pada diri anak, sehingga dengan hukuman itu tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Nah, kalau menurut Bu Eni tidak boleh dilaksanakan dan nanti akan menimbulkan dendam. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan terjawab setelah sesi ini ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan yang berikutnya. Nanti yang akan disampaikan yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nanti di sini yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai tentang hukuman dan lain-lain tadi untuk mendisiplinkan dan lain-lain, marilah Bapak Ibu kita lakukan kegiatan ini. Sobeklah Bapak Ibu, sobeklah secangkir kertas kecil. Sobeklah kertas kecil. Monggo Bapak Ibu sobek kertasnya, disobek kecil saja. Kecil saja, tidak apa-apa. Kecil saja, sedikit saja. Nah, sudah? Sudah disobek kertasnya? Iya. Lalu kertas itu genggam erat. Genggam erat Bapak Ibu seperti ini, ya kan? Ya. Bayangkan yang Bapak Ibu genggam ini adalah sebuah barang yang sangat berharga, perhiasan, berlian lah, uang lah, dan
berharga bagi Bapak Ibu. Nah, coba sekarang teman satunya menarik tangan temannya yang membawa ini. Ayo coba. Ayo kita tarik. Ya, kita tarik. Itu yang Bapak Ibu genggam itu adalah perhiasan barang berharga sekali. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba. Ayo, 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 ayo. Apa? Oh ya, Mbak Ratna, coba. Ini saya tarik. Ini bagaimana ini? Ini sangat berharga sekali ini. Saya mau minta, saya berarti diancam, dengan disuap. Nah, apakah dengan bujukan itu dapat kalian buka? Kalian lepaskan apa tetap kalian pertahankan? Pertahankan. Coba. Ayo, yang mau Bu Eni. Ayo, Bu Eni. Saya akan tetap mempertahankan, tapi jika orang lain membutuhkan, saya akan memberikan. Bu Eni menjawab akan dipertahankan, tapi jika orang lain membutuhkan akan diberikan. Ya, alhamdulillah. Oh ya, monggo Pak Dato. Saya akan tetap mempertahankan dengan sekuat tenaga karena itu barang sangat berharga bagi saya. Terima kasih Pak Dato. Pak Dato akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Siapa lagi? Ada yang mau? Ada yang menjawab? Bu Hip? Saya akan mempertahankan dengan sekuat tenaga karena itu adalah barang yang sangat berharga untuk saya pertahankan dan dapat digunakan untuk kepentingan. Terima kasih Bu Hip. Nah, kebanyakan pasti mempertahankan walaupun dihajar, dirayu, diancam, pasti kita akan mempertahankannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan selanjutnya, nah, disinilah perubahan paradigma teori kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, miskonsepsi tentang kontrol dalam perubahan paradigma yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pasti Bapak Ibu tahu, kita sebagai guru bagaimana? Pasti selalu mengontrol murid. Kita pasti senang. Ayo sini, ayo ke sana. Tapi apakah murid tersebut mau? Nah, kadang kan mereka tidak mau karena apa? Menurut murid itu adalah sesuatu yang berharga, tidak bisa diberikan. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita pasti berilusi kalau yang kita berikan itu pasti positif, efeknya akan positif dan akan memberikan efek yang sangat bermanfaat. Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita itu berilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu pasti menguatkan karakter. Seperti contohnya yang kita lakukan di sekolah, pasti Bapak Ibu apakah sering juga melaksanakannya, misalnya memaksa murid seperti itu sesuai kehendak kita? Sering tidak? Sering? Tidak. Oh iya, kadang ya. Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa, kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai seorang dewasa pasti mempunyai ilusi, wah aku sudah dewasa, saya harus memaksa ini, saya harus memaksakan anak saya seperti ini, si A seperti ini, si B seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam stimulus respon melawan teori kontrol tentang pandangan
tentang dunia. Nah, di sini stimulus respon tentang dunia, realita atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan itu ternyata berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Stimulus respon tentang dunia itu menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol tentang dunia bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan seharusnya yang menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku itu sebenarnya mempunyai tujuan. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon tentang dunia. Tapi teori kontrol tentang dunia itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jika kalian membujuk gagal, pasti kalian akan memaksa. Itu stimulus respon tentang dunia. Tapi teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Yang benar, model berpikir menang. Iya. Nah, dari stimulus respon ini, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, inti dari teori kontrol tadi, kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Jadi anggapan kalau kita itu egois, saya itu dapat mengontrol orang lain. Nah, itu kurang pas. Jadi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, kata disiplin. Disiplin itu apa, Bapak Ibu? Disiplin apa? Iya, tertib. Selain tertib apa lagi? Tepat waktu. Ya, terus apa lagi? Iya, taat peraturan. Iya, bagus. Nah, iya, tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman. Biasanya disiplin itu dihubungkan dengan hukuman ya. Kalau kita melaksanakan hukuman, pasti akan disiplin. Biasanya seperti itu. Nah, baiklah, hukuman dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, pasti disuruh disiplin, pasti merasa tidak nyaman, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh kita disiplin. Disiplin saat upacara, harus tepat waktu. Nah,
bersihkan kelas. Nah, seperti ini. Nah, baiklah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah di sini tentang hukuman dan penghargaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ternyata hukuman itu menyakitkan, Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan dan akan menimbulkan rasa benci terhadap kedisiplinan, rasa terpaksa, belajar menyembunyikan kesalahan, timbul perasaan marah, rasa bersalah, dan dipermalukan serta tidak dihargai jika kita dalam kegiatan sehari-hari kita melihat anak didik kita itu bersalah. Pasti Bapak Ibu ingin sekali memberikan hukuman. Nah, seperti apa yang dikatakan Ibu Fitri dan Ibu Yuni tadi, bahwa hukuman dapat menjadikan efek jera. Ya. Memang argumen kita itu seperti itu ya Bapak Ibu. Semuanya pasti seperti itu, saya yakin. Dulu saya juga seperti itu, tapi setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang paradigma baru ini, pikiran saya menjadi berubah. Ternyata hukuman itu tidak akan mendisiplinkan anak, tetapi dia malah akan merasa tidak dihargai, dipermalukan, iya, tersakiti. Kenapa kok saya itu dihukum, salah saya itu apa? Nah, seperti itu. Terus pasti akan timbul perasaan marah, saya lagi, Mbak, Bu, ini lagi yang dihukum, Bu Yuni lagi, si A lagi dihukum lagi. Nah, pasti dia akan merasa dendam. Padahal memang ya sebenarnya waktu itu tidak tepat. Misalnya seperti ini, misalnya Bu siapa ya? Bu Wid, misalnya Bu Wid datang, muridnya datang, Mas Yayan datang terlambat, pasti Bu Wid pasti ini diapakan ya ini enaknya seperti itu, pasti seperti itu. Nah, betul apa betul? Iya, betul. Ya, pasti Bapak Ibu guru juga merasa seperti itu. Ini kok terlambat, padahal itu dia itu pasti punya sesuatu. Nah, punya tujuan kenapa dia itu terlambat, pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, kita tidak boleh menghukumnya, walaupun hukuman itu berupa membaca asmaul-husna atau nulis 1000 kali, 100 kali, walaupun hukuman itu menurut kita itu hukuman tersebut adalah hukuman mendidik. Nah, tapi bentuknya itu tetap hukuman. Jadi dia akan merasa, wah saya itu terpaksa jadi bersalah, lalu lama-kelamaan mungkin anak tersebut akan merasa dendam mungkin ke belakangnya seperti itu. Nah, yang kedua, penghargaan. Nah, belajar adalah penghargaan yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang sering memberikan penghargaan kepada muridnya? Ya, misalnya di sini si A, si A itu pandai. Nah, lalu diberikan sebuah hadiah. Ya, sebuah hadiah. Apakah anak itu akan merasa senang? Senang sekali. Ya, apalagi ini ada yang mau berkomentar dari Bu Guru Bu Apri dari TK ya. Ini dari TK mau berkomentar tentang penghargaan yang dilakukan di sekolah. Terima kasih.
semua muridnya. Bagus sekali. Dan tetapi di sini penghargaan biasanya diberikan kepada salah satu murid ya, atau beberapa. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Apri. Jika kita memberikannya hanya 1, 2, 3 atau beberapa anak, maka anak tersebut akan merasa tidak semangat. Kenapa kok bukan saya? Kenapa saya begini? Kenapa kok bukan saya sih? Saya besok harus begini. Dan nanti lama-kelamaan anak itu akan menciptakan sesuatu hal yang tidak diduga-duga. Jadi nanti pasti bagaimana ya? Dia mungkin akan berbohong untuk mendapatkan penghargaan dari guru tersebut. Nah, tepuk tangan buat Bu Apri. Terima kasih Bu Apri. Terima kasih. Ya, baiklah, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari diri sendiri, orang lain atau sekitar hanya sebagai tambahan saja. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi tidak apa yang harus saya lakukan agar dia mau menerima saya, tapi diri saya sendiri, saya ini harus bagaimana, harus melakukan hal yang saya lakukan untuk menghargai diri saya sendiri. Nah, untuk hal itu agar hukuman tadi dan lain-lain dapat tercipta, maka kita bentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan saat menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, baiklah Bapak Ibu, murid-murid pun demikian. Jadi dalam pembelajaran kita sehari-hari, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas agar disiplin tadi tercipta dengan baik. Tidak sebuah hukuman dan bukan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas tadi timbul dari intrinsik dari diri kita sendiri, bukan dari eksternal, dari orang lain, bukan, tapi dari kita sendiri. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan
mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, jadi anak jika dibuat keyakinan kelas, maka dia akan mematuhinya dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, karena mereka sendiri yang membuat. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Di sini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita berkolaborasi, guru dan murid berkolaborasi membuat keyakinan kelas, berkelompok, murid satu dengan yang lain, kita buat kelompok untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kita tidak memaksa langsung menentukan keyakinan kelas kita seperti ini ya, anak-anak ini sudah jadi guru yang menentukan, tidak, tetapi kita buat bersama anak didik kita, bersama-sama berkolaborasi dengan semua warga di kelas. Dan selanjutnya kita harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika ada yang melanggar keyakinan kelas, maka kita tinjau lagi, kita ingatkan, Mbak, ini keyakinan kelasnya kemarin apa ya? Oh ini Bu, ditanggung jawab. Kenapa seperti ini? Nah seperti itu kita tinjau lagi. Apakah ditanyakan lagi ke anak-anak, apakah kita perlu memberikan tambahan untuk keyakinan kelas kita. Jadi boleh ditambah ya Bapak Ibu, tidak harus di awal semester kita membuat keyakinan kelas, tapi di tengah perjalanan ada yang melanggar dan kita bisa mengubahnya. Keyakinan kelas itu bisa diubah sesuai dengan anak. Kita harus berkolaborasi ya dengan anak didik kita. Selanjutnya yaitu di sini manakah yang keyakinan kelas? Di sini ada yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang selanjutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, manakah yang termasuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu atau kami dan murid yang saling menyayangi? Bu Ocha? Menurut saya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Selanjutnya, murid yang semangat belajar. Terus, selanjutnya kami yang murid yang duduk dengan semangat. Terima kasih Bu Ocha. Betul sekali. Yang termasuk keyakinan kelas di sini. Keyakinan tadi kan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini sudah kami. Jadi guru dan murid jadi satu, kami. Baiklah, yang selanjutnya adalah di sini ada peraturan. Peraturan di sini kita lihat ada keyakinan kelas, nilai
yang dituju. Nah, coba dipersani Bapak Ibu. Di situ ada peraturannya A sampai Z. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menunjukkan. Di situ termasuk keyakinan atau nilai kebajikan. Monggo yang mau berpendapat. Oh ya, monggo Bu Yuni. Ya, untuk peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu berupa sikap tanggung jawab. Yang kedua, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya yaitu menghormati orang lain, sabar untuk kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker, keyakinannya yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinannya untuk keselamatan dan keamanan siswa. Baiklah, terima kasih Bu dan Bu Yuni. Adakah Bapak Ibu yang mau menjawab lagi? Ya, oh ya, monggo Bu Apri. Oh ya, monggo Bu. Untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju, itu lebih, menurut saya lebih ke tanggung jawab. Untuk dilarang mengganggu orang lain, itu lebih keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu lebih menghormati orang lain dan diri sendiri. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Mari kita lihat. Iya, ternyata peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk dalam tanggung jawab. Jadi harus tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai keyakinan kelasnya yaitu termasuk dalam kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini menghormati orang lain dan kesabaran, gunakan masker, termasuk dalam kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh video yang sudah saya lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, berarti kata itu bersama.
Baiklah Bapak Ibu, itu tadi proses keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan dengan murid-murid saya, dan hasilnya seperti itu. Nanti setelah tadi nempel-nempel, lalu kita bacakan lagi pada murid-murid kita berkolaborasi menentukan keyakinan kelas apa yang dapat kita ambil. Dan dari keyakinan sini disiplin, jujur, tanggung jawab, datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini bisa dipajang di dinding kelas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi. Tadi sudah ada hukuman. Nah, sekarang kita akan perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi. Sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Dan sanksi atau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Dan disiplin restitusi yaitu merupakan suatu pilihan. Jadi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah pilihan ke murid kita sendiri, jadi kembali ke murid kita sendiri. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jika Bapak Ibu memberikan sebuah hukuman pada peserta
setelah didik Bapak Ibu, pasti dia akan ingat dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin Bapak Ibu berbayangkan beberapa puluh tahun yang lalu waktu masih sekolah, pasti Bapak Ibu pernah menerima hukuman seperti itu. Pasti Bapak Ibu masih ingat kan? Iya. Dan selanjutnya sanksi atau konsekuensi yang diberikan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek jika dia diberikan suatu konsekuensi. Dan jika kita menggunakan disiplin restitusi, itu dapat menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya hukuman itu suatu korban mendapatkan keadilan. Jika konsekuensi korban bisa diabaikan, jika dengan restitusi korban akan mendapatkan ganti. Yang selanjutnya hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Jadi dengan adanya konsekuensi maka anak tersebut merasa tidak nyaman. Dan restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan, hukuman. Perilaku positif agresif meningkat. Jika Bapak Ibu memberikan hukuman, maka anak tersebut pasti akan perilakunya pasif, agresifnya pasti akan meningkat. Nah, jika kita memberikan sebuah konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan kita menggunakan disiplin restitusi, masalah akan terpecahkan. Dan selanjutnya dengan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut jika murid diberikan hukuman, tapi murid itu masih bandel, pasti murid itu tidak akan takut dengan hukuman yang diberikan Bapak Ibu. Dan selanjutnya yang sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jika kita menggunakan disiplin restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jika sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam kegiatan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dengan hukuman, peraturannya adalah kamu harus, jadi sifatnya memaksa. Jika konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jika kita menggunakan restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, terus yang terakhir, hukuman murid atau anak akan membenci peraturan yang Bapak Ibu buat pasti akan dibenci anak, dan konsekuensinya murid akan menghormati peraturan. Jika kita menggunakan restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu bentuknya sangat negatif. Jika sanksi atau konsekuensi itu netral, jika restitusi kita menggunakan disiplin restitusi, pasti akan tercipta positif. Contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sanksi, konsekuensi, hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman ya. Jika mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Jadi anak akan ingat. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulisnya. Kita tidak menghukum, jadi membersihkan itu termasuk sebuah konsekuensi atau sanksi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Di sini termasuk sebuah hukuman. Dan selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
termasuk dalam hukuman. Nah, yang selanjutnya dalam hukuman ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Cinta kasih agar diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan sebagainya. Nah, jika kebutuhan dasar manusia ini salah satu tidak dipenuhi, maka akan terjadi apa Bapak Ibu? Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, jika kalian ingin seperti ini tapi ternyata tidak terpenuhi, akan timbul rasa apa? Jengkel, ya, terus apa lagi? Oh ya, kecewa. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi. Dan bagaimana caranya? Kita harus menemukan pendekatan dari usia dini serta lingkungan yang dapat mempengaruhi dengan baik. Ibu guru bilang kita tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Merupakan suatu kebutuhan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu yang dilakukan murid di sekolah, pasti dia akan merasa kekecewaan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang akan dilakukan jika murid kita mengalami hal yang seperti itu, kekecewaan, yang membuat kebutuhan dasar tadi, maka kita sebagai guru harus menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, di sini menghindari hukuman. Guru berdua sebagai penghukum. Jika kita sebagai penghukum, maka di situ menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghardik, dan membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Nah, jika kita menempatkan diri kita sebagai teman, di situ kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa yang dilakukan oleh tadi. Dan jika kita sebagai manajer, nah, jika kita sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tadi. Selanjutnya, ketika memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, pasti Bapak Ibu menjumpai murid yang sering berbohong. Di situ menyembunyikan, menyangkal, berbohong, pasti dia akan menyembunyikan. Dan kita sebagai guru juga harus bisa menjadi posisi kontrol sebagai teman. Ketergantungan, kalau kita menjadi pemantau, kita menyesuaikan diri bila diawasi. Jika kita sebagai manajer, kita menguatkan pribadi kita. Dampak yang akan terjadi jika kita sebagai penghukum, maka murid akan mengulangi lagi. Jika kita membuat merasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri. Jika kita sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jika kita sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, dan kita sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang harus kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, yang selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosling tahun 2004. Ciri-ciri restitusi:
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mencari kebutuhan dan mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang lebih baik. Nah, dalam tahapan restitusi ini, di sini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi ini yang kita laksanakan jika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang pertama itu tentang validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi dulu tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok belajar dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Murid akan berpikir apa yang mereka inginkan, jadi bukan kehendak guru, tapi kehendak murid tersebut. Nah, segitiga restitusi merupakan pendekatan dalam pelaksanaan disiplin positif, bukan hukuman, melainkan sebuah solusi dari sebuah masalah. Ini adalah jawaban dari pertanyaan di awal tadi ya. Jadi kita jika ada yang melakukan kesalahan, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam suatu kasus guru dihadapkan pada posisi kontrol positif yang mampu berposisi sebagai teman dan pemantau, bahkan menjadi seorang manajer. Ini adalah jawaban dari posisi kontrol tadi, sehingga siswa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, saya tampilkan tentang pendekatan restitusi yang saya lakukan.
kita gunakan untuk anak didik kita. Jadi jika kita adalah didik kita melakukan kesalahan, kita harus menggunakan pendekatan restitusi, jangan menggunakan hukuman. Jadi kita tanya dulu kenapa dia kok tidak semangat, kenapa dia usil, kenapa apa seperti itu tadi. Nah, jadi tujuan adalah bukan mencari kesalahan, tapi adalah membuat solusi untuk, dan pada akhirnya jika ada solusi seperti itu, maka mereka akan merasa senang karena tidak menerima hukuman, karena keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan tadi dikaitkan lagi. Jadi anak akan merasa senang karena tidak menerima hukuman, mampu menyadari kesalahan untuk belajar melaksanakan kebiasaan positif dengan sadar dan sehati, bukan mencari kesalahan tapi menuntun siswa untuk belajar dari kesalahan, dan murid tidak merasa dendam. Nah, baiklah, respon dari siswa. Ibu, selanjutnya, nah di sini dari saya sendiri nanti. Nah, sebelum ini yang sudah saya sampaikan dari 5 posisi kontrol paradigma baru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh ya, monggo Bu Apri. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari paparan rezeki yang dilakukan tadi, saya mau bertanya, bagaimana cara kita melakukan keyakinan kelas sehingga nilai kebajikan yang kita tanamkan itu dapat berhasil pada siswa. Terima kasih. Jadi Bu Apri tadi bertanya tentang dari keyakinan kelas ya Bu? Iya, keyakinan kelas sehingga nilai kebajikan yang kita tanamkan itu akan berhasil pada siswa. Nah, keyakinan kelas yang sudah saya lakukan itu adalah agar anak lebih termotivasi dalam belajar. Jadi kita harus menggunakan 5 posisi kontrol tadi. Kita harus menanamkan keyakinan kelas yang kita sudah buat berkolaborasi dengan anak-anak tadi, dan tentunya semua itu membutuhkan proses. Jadi tidak langsung instan. Kita harus membutuhkan proses. Proses itu juga selain berkolaborasi dengan murid-murid kita, juga memerlukan kolaborasi dengan teman atau rekan kerja, teman sejawat kita di lingkungan sekolah dan warga sekolah. Jika kolaborasi itu tidak terjadi, maka semua itu juga tidak akan tercipta dengan baik. Baik, seperti itu Bu Apri. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, oh iya, Bu Hin, monggo. Bentuk hukuman tadi kan tidak boleh. Lalu bagaimana cara kita agar anak-anak dapat menciptakan disiplin yang positif? Itu tadi pertanyaannya adalah karena bentuk hukuman itu kan tadi kan tidak boleh, ya betul sekali bahwa hukuman tidak boleh. Lalu bagaimana sih cara kita menciptakan disiplin yang positif? Nah, kenapa tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu anak pasti akan merasa takut, merasa malas dan tidak bersemangat. Jadi dia akan dendam, dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pasti dia
kemudian tidak merasa nyaman. Padahal tujuan kita itu adalah mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita tidak boleh memaksa anak, dan kita agar menciptakan budaya positif, kita harus menggunakan pendekatan restitusi. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi, agar anak dapat merubah mindsetnya, cara berpikirnya, dan kita sebagai guru juga harus merubah cara berpikir kita. Nah, selanjutnya sampun duit, oke, matur suwun. Monggo selanjutnya, monggo Bu Yuni. Dan dalam 5 kebutuhan dasar manusia, jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya adalah yang banyak terjadi saat ini, tindak kriminal anak-anak menjadi brutal. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik agar bisa memenuhi kelima kebutuhan murid kita jika dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, agar anak didik kita bisa diterima di masyarakat dengan baik. Terima kasih Bu Yuni. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar mereka? Tadi kebutuhan dasar jika tidak terpenuhi, benar sekali anak akan menjadi brutal, dan di luar sana banyak kejadian. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus menuntun kodrat anak, menjelaskan bagaimana ini yang baik dilakukan. Dia itu bakatnya memang dari bawahnya dia itu seperti ini. Kita harus mengarahkannya dengan baik, mengarahkannya sesuai perkembangan zaman yang ada agar dapat diterima di masyarakat dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baiklah Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan dari sesi terakhir hari ini, respon dari saya sendiri yaitu cara pandang bahwa mendisiplinkan murid bisa dilakukan dengan hukuman atau penghargaan adalah salah. Budaya positif harus diawali dengan keyakinan kelas dan dilakukan secara terus-menerus. Dan selanjutnya, ketika murid melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Sebagai guru harus bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anam, kelas 4 dari SDN 2 Sengenwetan. Saya merasa senang belajar bersama Bu Ceki karena saya tidak pernah menerima hukuman, sehingga saya mampu menyadari kesalahan dengan senang hati serta tidak dendam, dan saya dapat belajar dengan baik di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Indah Finarse dari SD Negeri 3 Sengenwetan. Saya adalah peserta desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Sri Rezeki di SD Negeri 2 Sengenwetan.
Kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Jeki sangatlah menarik bagi kami. Kami semua peserta menjadi lebih yakin, lebih paham tentang keyakinan kelas dan restitusi. Kami semua peserta berasal dari SD Negeri 3 Sengonwetan, SD Negeri 2 Sengonwetan, juga dari TK dan PAUD. Sehingga kami nanti bisa menerapkan pada sekolah kami masing-masing. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.